Haleluya. Saya menyapa anak muda di tempat ini. Shalom. Haleluya. Kita bersuka cita di awal bulan kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Saya undang kita untuk bangkit berdiri, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan bagi nama Yesus hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami anak muda di tempat ini, kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan dengan segala kekuatan yang kami miliki Tuhan. Kami mau
Tuhan kami hari ini, ya Bapa. Kami bersyukur untuk hari yang indah ini Tuhan. Dan hari ini akan lengkap ketika kami boleh mendengarkan firman yang akan membawa kami kepada sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus, izinkan kami mendengarkan firman-Mu dengan penuh seksama, dengan penuh perhatian, sehingga apapun yang kami dengar itu boleh menjadi iman kami. Apapun yang kami dengar itu menjadi makanan rohani bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan, lengkapi kami semua dengan urapan, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu yang akan kami jadikan bagi pedoman hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Haleluya. Kita sudah masuk di bulan Desember, tepatnya hari ini tanggal 1 ya. Hari ini kita masuk di bulan yang katanya penuh dengan nuansa Natal. Tapi hari ini saya tidak akan membawakan tema tentang Natal, tapi saya akan membawakan setiap tahun seperti yang saya membawakan tema ini, karena untuk modal kita memasuki tahun yang berikutnya. Saya mengambil tema khotbah tentang intimidasi. Ya. Kenapa saya ambil itu? Karena kita tahu tahun ke depan, hari-hari ke depan firman Tuhan harus digenapi. Tidak ada yang lebih baik keadaan dunia ini, tetapi keadaan kita jauh lebih baik dari tahun yang lalu. Katakan amin. Ya, intimidasi. Ya, apa itu intimidasi? Next saja, cepat saja. Intimidasi itu apa ya? Tulisannya jelas, bisa dibaca? Bisa ya. Intimidasi itu adalah tindakan yang menakut-nakuti. Jadi hasilnya kita takut, ya. Terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu. Ini sebagai trik, ancaman. Ya, intimidasi juga disebut coercion. Ya, kalau hari ini ada bullying, hampir mirip. Adalah perilaku yang akan menyebabkan seseorang yang pada umumnya akan merasakan takutnya. Jadi cederanya itu bukan di fisik, cederanya itu di hati. Takut atau berbahaya. Next. Nah, intimidasi ini hasil akhirnya itu adalah ketakutan. Ya. Hasil akhir dari intimidasi adalah ketakutan. Seorang yang mengintimidasi seorang, jangan sempat kau datang ke rumahku ya. Kalau datang mau ke rumahku, siap kau. Hasilnya itu takut. Orang yang bersangkutan itu menjadi takut. Intimidasi. Intimidasi ini bertujuan menghasilkan ketakutan. Jadi senjata iblis itu adalah intimidasi. Kawan-kawan sekalian, katakan amin. Ya, cuma dari Medan yang kau datang ke Jakarta ini. Lihat orang di sini semua hebat-hebat. Intimidasi, menakut-nakuti. Hanya itu senjata. Yang lain sudah ditanggalkan. Firman Tuhan katakan iblis itu seperti singa ompong. Hanya wow. Cuma begitu, kita cuma takut suara aunya. Intimidasi. Next. Pas saja ya. Apa yang terjadi ketika kita terintimidasi? Kadang-kadang kita nggak sadar kita di dalam intimidasi, kita dalam keadaan yang ketakutan, kita sedang dalam zona di mana kita terintimidasi. Ciri yang pertama, nanti keterangan Tuhan akan rantai ke bawah. Yang pertama, orang yang terintimidasi itu dalam zona ketakutan itu pertama diam. Hati-hati dengan orang-orang diam. Ya, udah makan kau, diam. Udah minum, diam. Di mana apa kabarnya? Diam. Ini ada. Ya. Saya sekarang kerja di perusahaan Jepang. Saya baca ada selebaran. Katanya ciri-ciri orang yang pertama yang mau bunuh diri itu, ya, mau bunuh diri. Pertama cirinya itu dia akan diam. Diam. Hati-hati orang yang diam. Tapi bukan diam tidak menyimak ya. Kan itu bisa bedakan kalau diam seperti apatis, matanya kosong, diam. Ya. Tapi kalau ada orang berantem kita diam, itu gold katanya kan, silent is gold. Tapi kalau orang disuruh makan diam, disuruh nyanyi diam, makanya di gereja kalau disuruh Tuhan nyanyi,
Tuhan saya lihat orang ini terintimidasi atau ketakutan. Ya, orang yang terintimidasi itu ciri pertama adalah diam. Tubuhnya diam. His body silence, doesn't move, doesn't think. Yang kedua, jiwanya gelisah. Ya, jadi kalau ada orang diam, ada duitnya, gelisah, dia kan tidak bisa bertahan, ya kan? Dibongkar, rupanya ada kegelisahan di dalam hidup. Ada sesuatu yang harus dibereskan dalam hidup. Yang ketiga, ketika tubuhnya kena, jiwanya konslet, maka rohnya juga bermasalah. Maka rohnya akan kehilangan yang namanya damai sejahtera. Makanya kalau ada kawan kita baikkan, apa gimana? Kenapa ya kau bisa bersedikit? Gak perlu yang kau tahu. Ini jadi orang kehilangan damai sejahtera. Apapun yang kita buat salah. Tubuhnya itu diam, jiwanya gelisah, rohnya pasti kehilangan damai sejahtera. Apapun dibuat, apapun yang kita kerjakan, apapun yang Tuhan lakukan, kita mengambil negatif thinking dalam kehidupan kita. Apapun yang Tuhan kerjakan, kempes ban kita di jalan. Aduh Tuhan ini gak pernah dia mau bantu, padahal mau melayani. Padahal di depan ada tabrakan gunung, ya kan? Itu yang terjadi ketika kita terintimidasi. Next, saya cepat aja ya. Nah, kita membuktikan ciri orang yang terintimidasi itu yang pertama diam. Coba kita buka 1 Samuel 17 ayat 4 sampai 11. Sempat ya. Back. Nanti aja dibaca di rumah ya. Coba ini tadi aja, slide-nya tadi aja jangan. Di sini apa yang terjadi ketika Goliat itu datang ke hadapan bangsa Israel? Dia katakan, mana ini pasukannya Allah Israel dengan gagah dan kokoh? Mana ini orang-orang yang katanya diberkati Tuhan? Goliat ini tiap hari dia turun ke pelataran pertempuran, dia menebar yang namanya intimidasi. Dengan fisiknya yang besar, dengan perlengkapannya yang lengkap, dia mengintimidasi seluruh pasukan Israel. Bangsa Israel itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka sangat terintimidasi melihat apa yang ada di depan mereka. Tubuhnya 2 kali lipat daripada mereka. Perlengkapannya lebih lengkap. Orangnya lebih mengerikan. Apa yang dilakukan bangsa Israel pada masa itu? Diam. Tiba-tiba seorang anak yang katanya masih kemerah-merahan datang, berusaha memecahkan kediaman bangsa itu dan berusaha meyakinkan bahwa bangsa itu sedang terintimidasi. Apa yang dilakukan Daud? Akan kuserahkan kepalanya kepada Tuhan. Dia yang mencemooh barisan bangsa umat pilihan Tuhan. Satu orang, Daud. Jadi ciri yang pertama orang terintimidasi itu adalah dia tidak melakukan apa-apa. Cepat. Next. Yang kedua, tadi gelisah ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4. Nanti kalau perlu kita slide sama Ica ya. Apa yang terjadi di sini? Ini ada orang hebat ini, Elia. Hebat dan luar biasa, diurapi Tuhan, ya kan? Ketika dia berdoa, Tuhan dengarkan, Tuhan backup hidupnya. Bahkan ketika dia baru saja mengalahkan Nabi Baal, bukan satu, banyak Nabi Baal yang mengalahkan. Dia menurunkan hujan. Besoknya, tiba-tiba ada seorang nenek-nenek datang menghampiri dia. Yang namanya Isabel mengatakan bahwa aku akan membunuh yang namanya Elia. Nenek-nenek loh kawan-kawan. Yang dia kalahkan tadi Nabi-Nabi Baal yang luar biasa. Nanti kalau buka di internet coba Nabi Baal. Nabi Baal itu badannya tegap, kepalanya botak. Dibuka juga. Itu orang-orang perkasa. Tapi ketika seorang nenek-nenek datang yang namanya Isabel
mengintimidasi yang namanya Elia yang gagah perkasa tadi yang diurapi Tuhan, apa yang terjadi dengannya? Firman Tuhan katakan katanya dia mau mati, dia mau mengakhiri semua pelayanannya. Apa yang terjadi ketika dia terintimidasi, Elia itu mulai gelisah. Kelihatan kalau gelisah, gampang kelihatan kalau gelisah. Pasti mondar mandir kalau orangnya itu mondar mandir. Pasti keringatan kalau orangnya itu keringatan. Kelihatan orang gelisah. Apa yang dipegangnya sontak, saya taruhnya. Apa sontak? Berserah. Ya kan? Gelisah. Yang ketiga, kehilangan damai sejahtera. Ini saya tidak sering dengar ceritanya apa yang terjadi dengan pengintai yang ditugaskan, 12 pengintai yang ditugaskan oleh bangsa Israel untuk melihat-lihat keadaan tanah yang dijanjikan Tuhan. Apa yang terjadi di sana? 10 orang ini menebar yang namanya intimidasi. Oh, di sana ada orang raksasa, usur badannya, wah lengkung, dia mau makan, apa katanya, memakan penduduknya. 10 orang ini menebar intimidasi sehingga satu bangsa ini kehilangan damai sejahtera, mulai meragukan yang namanya rencana Tuhan dalam hidup mereka. Ya, tapi ada 2 orang yang membawa damai sejahtera. Siapa itu? Yosua dan Kaleb. Memang kawan sana orang besar-besar katanya, tapi ingatkah engkau ada Tuhanmu yang lebih besar? Haleluya. Jadi kalau kita dalam keadaan diam, kita dalam keadaan gelisah, kita kehilangan damai sejahtera, entah itu simptomnya kalau bahasa medikal, kita mulai terintimidasi. Apa yang mengintimidasi kita hanya kita yang tahu. Bersama Allah dan Roh Kudus berdoa bersama Tuhan, Tuhan aku sedang terintimidasi, aku sedang dalam zona ketakutan. Dan inilah saya bilang dari awal tadi adalah alat iblis yang paling efektif hari ini. Ya, dia bisa memakai siapapun, adik kita, abang kita, bapak kita, ibu kita, mengintimidasi. Ya, siapapun bisa dipakai. Iblis bisa juga memakai. Memang alat yang paling efektif untuk mengintimidasi kita adalah ketakutan. Next. Dan bagaimana caranya kita bisa menaklukkan yang namanya intimidasi dalam kehidupan ini? Yang pertama, kita harus punya mata. Ya, jadi intimidasi ini akan masuk melalui indera, melalui mata. Kalau intimidasi itu mata apa? Ancaman, ya kan? Tuduhan. Paling sering itu mata, dan paling efektif itu melalui telinga. Kalau ada orang ancam kita tutup telinga kita, kita terancam kita kan? Oh, lu gak bisa gitu. Enggak terancam. Paling nggak masuk intimidasinya lewat apa? Lewat itu, nggak masuk. Ada bawa sampah, saya intimidasi, bawa pergi kita kan? Pasti kan? Nggak ada orang ada sampah ada sampahnya gitu kan? Kenapa sampah itu? Nggak ada. Apalagi kulit kita, kalau kita rasa dingin, kita rasa terbakar, kita refleks, langsung cus, kita bilang, kita lakukan. Tapi yang paling indera kita yang paling efektif terintimidasi itu 2. Apa tadi? Mata dan telinga. Ini kerjasama ya. Tapi yang paling efektif, yang paling berbahaya itu telinga. Telinga. Jadi intimidasi itu jalurnya yang paling cepat lewat telinga. Ya kan? Yang harus kita miliki itu adalah pertama mata. Mata siapa? Mata Daud. Mata yang sanggup memandang kemuliaan Tuhan melebihi ketakutan kita. Katakan amin. Ya, saya tak punya waktu panjang. Nanti kita suatu saat nanti kita akan bahas. Yang kedua, hati. Hati siapa? Hati Joshua yang menetapkan segala sesuatu itu di balik kekuasaannya Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, pikiran. Pikiran siapa? Yang bulan ini yang akan lahir itu adalah pikiran Yesus. Next. Apa yang mengintimidasi kita hari ini? Kita sudah lewati COVID yang begitu mengerikan. Ya, itu menjadi catatan sejarah dalam hidup kita.
Nanti Kiel, Ica, Chris bisa ceritakan sama anak-anak. Dulu pada waktu Bapak kecil, ada suatu masa 2 tahun kami gak bisa kemana-mana. Iya kan? Itu cerita loh sama anak kita, ya kan? Nanti dia akan cerita. Iya Pak, iya. Kalau kami dulu sama Pak Gembala ada cerita kami, mungkin anak-anak ini gak tahu 98. Itu masa yang mengerikan. Itu memang masa-masa di mana terjadi pergolakan yang luar biasa. Tapi COVID itu mendunia. Kalau 98 itu kan lokal Indonesia. Mereka akan cerita. Itu sangat mengintimidasi. Sangat mengintimidasi. Kita punya uang, kita gak bisa beli. Kita punya uang, kita gak bisa beli makanan, gak bisa keluar. Kita hanya bisa melihat hari demi hari yang kita dengar. Maka saya bilang efektif intimidasi itu masuk lewat telinga dan mata kita. Yang kita lihat, kita dengar orang bermatian di sana, dikubur seperti buang anak kucing di dalam, digali tanah, dicampakkan, digali tanah. Itu sangat intimidasi. Apalagi yang intimidasi kita? Perekonomian kita ke depan. Firman Tuhan katakan dunia tidak seperti itu. Tapi anak-anak Tuhan akan dipakai Tuhan semakin baik. Amin. Apa ya? Mau lihat? Hari demi hari segala sesuatu mahal. Ya kan? Kalau dunia ini menaruh standarnya itu adalah emas. Ya. Saya masih ingat nama saya dulu beli emas itu waktu kami baru mau menikah itu 1 gram itu 350.000. Siapa tahu hari ini harga berapa? 1.500.000. Siapa? Hampir berapa kali lipat. Itu artinya apa? Ada kenaikan. Perekonomian kita tidak semakin baik. Apalagi yang menakutkan kita? Perang. Makanya ketika saya buka story TikTok itu ya. Katanya pasukan itu sampai laut Cina Selatan, ini besar dulu. Kalau Bang Ica tidak ceritakan nggak bisa tidur. Saya sering, saya ceritakan sebelum tidur, nggak bisa tidur aku katanya. Terintimidasi. Siapa nggak takut? Kalau udah katanya ada orang asing di bawah di sana menyerang kita, siapa nggak takut? Pasti kita takut. Ya, ini semua yang akan dipakai iblis untuk mengintimidasi. Next, pasal 9 ya. Menang atas setiap intimidasi. 1 Petrus 5 ayat 8 katakan, oleh sebab itu marilah kita berdiri teguh, jangan gentar terhadap intimidasi iblis. Masalah dan ancaman boleh datang, bahkan iblis boleh terus berkeliling mengintimidasi kita. Nanti dibuka ya, 1 Petrus 5 ayat 8. Orang yang akan mengandalkan Tuhan, Tuhan katakan ia akan seperti tumbuhan, seperti pohon yang ditanam di pinggir sungai. Mau engkau diintimidasi, mau engkau ditakut-takuti, orang-orang yang akan berserah kepada Tuhan, orang-orang yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, itu akan seperti pohon di tepi air sungai, berbuah kontinu, tidak pernah kekurangan. Sehingga hari ini kita bisa menang, kita boleh mendengar apa yang hari ini terjadi di sekeliling kita. Itu belum lagi yang sifatnya lokal. Ya, longsor kemarin di Sibolangit masih ada yang belum ketemu, banjir di mana-mana. Itu semua intimidasi. Tapi firman Tuhan kita harus punya mata dan Daud, hati Joshua. Yang ketiga pikiran. Saya tidak akan berlama-lama. Saya berdoa supaya kita semua firman Tuhan ini boleh menggali hidup kita masuk. Dan tahun 2025 kita akan sambung dengan kemenangan tanpa ada intimidasi, tanpa ada ketakutan bersama Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan yang paling tinggi. Saya akan kepada imam-imam Dewi yang akan membawakan worship leader dan sidang. Naik ke atas. Haleluya, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur hari ini firman boleh memerdekakan. Kami tahu keadaan dunia ini itu tidak lebih baik dari tahun yang lalu. Tapi kami punya Tuhan yang selalu baik dalam hidup kami, yang akan terus menjaga kami, yang akan terus mengarahkan kami. Kami punya Tuhan
yang sanggup melindungi kami. Perlengkapi kami Tuhan memasuki tahun 2025 ini. Perlengkapi kami dengan kuasa, dengan urapan, dengan sukacita sehingga kemanapun kami melangkah, kasih setia mengikuti kami. Damai sejahtera menyertai setiap kami. Anak-anak-Mu Tuhan hidup betani setiap hari. Tuhan juga perlengkapi Tuhan di masa muda mereka. Tidak ada yang terintimidasi oleh apapun. Mereka akan berdiri tegak menatap salib, menatap kemenangan bersama. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman. Haleluya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan kita. Saya undang yang mau membawa persembahan maju ke depan. Sebelum kita memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan yang berkati setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Kita akan pujian kita. Bapa yang baik, sebentar Tuhan kami menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Tuhan yang memberkati bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hatinya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kau yang berkati Bang Adi Yesaya Tuhan, Kau yang memberkati apapun yang menjadi pekerjaannya Tuhan, apapun yang menjadi pelayanannya, biarlah senantiasa Tuhan yang menuntun hidupnya Tuhan. Tuhan yang memberkati keluarganya, istrinya, bahkan kedua anaknya Tuhan. Tuhan yang berkati, biarlah senantiasa Tuhan yang memakai keluarga ini Tuhan. Tuhan memberikan berkat atas keluarga ini Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan Kau juga yang memberkati keluarga besarnya dimanapun saat ini berada Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, kami juga membawa Tuhan Bapak Gembala kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kau yang memberkati Bapak Antonius Sumbakti Tuhan. Kau yang memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan Kau yang menuntun hamba-Mu ini Bapak. Kau yang memberikan hikmat atas hidupnya Tuhan. Kau yang memberkati pekerjaannya, pelayanannya, apapun yang menjadi bagiannya Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan yang memakai hidupnya Tuhan. Kau juga yang memberkati istrinya, bahkan ketiga anaknya Tuhan, dimanapun berada saat hari ini Tuhan. Kau yang memberkati keluarga ini Tuhan. Biarlah keluarga ini Tuhan juga bisa menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan ini Bapa yang baik. Kau yang memberkati Tuhan, apapun yang menjadi rencana atas keluarga ini Tuhan, Kau yang memberkati Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Gembala
Yud kami Tuhan, Kau yang memberkati Kak Ika Tuhan, Kau yang memberkati hamba-Mu ini Tuhan, Kau yang memata hidupnya lebih lagi Bapa yang baik, Kau yang memberkati pelayanannya, pekerjaannya Tuhan, Kau yang memata hidupnya Tuhan, biar senantiasa melalui hidupnya juga Tuhan, banyak orang yang diterberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak Yud yang hadir pada pagi hari ini di tempat ini Tuhan, Kau yang mengerti apa yang menjadi isi hati kami Tuhan, Kau yang tahu apa yang menjadi pergumulan di dalam setiap hati kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan yang memberkati masa muda kami Tuhan. Apapun yang menjadi rencana Tuhan bagi setiap kami, biarlah itu terjadi atas hidup kami Tuhan. Kami membawa masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, Tuhan yang memberkati setiap kami, Tuhan yang memberkati pekerjaan kami, sekolah kami Tuhan, Tuhan yang memberkati Bapa. Bahkan kedua orang tua kami dimanapun saat hari ini berada Tuhan,